Selamat sore, Kak. Sore. Selamat datang ya. Selamat bergabung di sesi konseling online kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Aida Yasmita. Kakak bisa memanggil saya Mita. Nah, saya adalah konselor yang bertugas untuk mendampingi kakak pada sesi konseling online kita hari ini. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa? Nama saya Khadijah Lezofri, bisa dipanggil Alia aja. Oke, saya panggilnya Kak Alia aja ya kalau begitu. Ya. Kak Alia, apa kabar? Hmm, Kebetulan fisik juga kurang baik. Terus menurut saya juga mental saya agak bermasalah ya, makanya saya datang ke sini. Wah, semoga nanti setelah sesi konseling kita hari ini, Kak Alia merasa baikan ya. Semoga ya. Kak Alia, kita kan lagi bertemu secara online ya. Sekarang posisi Kak Alia lagi di mana nih? Kebetulan saya lagi di rumah aja, biar suasana konseling kita kayak enak aja, jadi saya di rumah aja. Oh, lagi di rumah ya. Ya. Oke, kesibukan Kak Alia sekarang apa aja nih? Sekarang lagi kuliah sih, kebetulan baru masuk semester baru. Sekarang juga tugas-tugas udah mulai banyak, jadi lagi sibuk ngerjain tugas aja. Oh, lagi sibuk ngerjain tugas ya Kak ya. Iya, Berarti Kak Alia masih kuliah ya? Jurusan apa Kak? iya, jurusan bimbingan konseling. Wah, sama ya kalau gitu. Berarti Kak Alia udah tahu dong beberapa teori mengenai psikologi pastinya. Nah, begini Kak Alia, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena walaupun Kak Alia lagi sibuk kuliah, tapi Kak Alia sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online kita pada hari ini. Saya juga ingin menginformasikan pada Kak Alia bahwa segala sesuatu yang Kak Alia ceritakan pada hari ini itu akan menjadi rahasia. Saya akan menjaga kerahasiaan cerita Kak Alia. Jadi, harapan saya selama sesi konseling online kita ini berlangsung, Kak Alia bisa terbuka dan nyaman bercerita pada saya mengenai permasalahan yang Kak Alia alami selama sesi konseling berlangsung. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin Kak Alia tanyakan? Baik, sudah jelas. Baik, kalau gitu kita mulai sesi konseling hari ini ya, Kak. Baik, Nah, hari ini apa tujuan Kak Alia datang untuk mengikuti sesi konseling? hari ini saya datang ke konseling kita ini buat lebih tahu aja sih sifat saya kayak gimana, terus masalah yang saya lagi alami, semoga dapat jalan keluarnya, gitu sih. Oke, Kak Alia. Kak Alia berarti terbuka ya dengan permasalahan yang akan Kak Alia ceritakan nanti. Ya. Kalau begitu, harapan Kak Alia setelah mengikuti sesi konseling hari ini apa aja sih, Kak? Harapan saya sih semoga saya lebih tenang pikirannya, terus masalah yang sedang saya alami juga menemukan jalan keluar. Seperti itu sih. Oke, baik. Semoga sesi konseling ini dapat mencapai harapan-harapan Kak Alia ya. Ya, Baik, sekarang Kak Alia bisa ceritakan apa permasalahan yang sedang Kak Alia alami pada saya. Semoga setelah sesi konseling hari ini selesai, saya dapat membantu permasalahan yang Kak Alia alami ya. ya, baik. Jadi saya kan sekarang udah semester 4 ya kuliahnya. Terus saya tuh belum ada rencana gitu ke depannya mau kayak gimana. Kayak saya mikirnya kayak masih lama gitu. Jadi saya kayak nunda-nunda buat mikirin masa depan gitu. Terus setelah saya sekarang pikir-pikir kayak saya tuh udah waktunya buat mikirin ke depannya kayak gimana gitu, rencana apa yang bakal saya jalanin gitu. Tapi saya kayak belum ada kepikiran gitu mau ngapain, mau jadi apa. Jadi saya kayak sekarang lagi khawatir aja gitu. Terus kalau ngeliat teman-teman juga kayak saya takut ketinggalan gitu sama teman-teman saya. Teman saya udah bisa itu, tapi saya masih kayak gini aja. Jadi itu sih yang lagi saya kayak pikirin terus. Baik, berarti sekarang kalian sedang mengalami kecemasan ya karena belum punya tujuan. Apakah sebelumnya kalian
mempunyai rencana atau planning jangka panjang atau jangka pendeknya, seperti itu? Hmm, kebetulan belum pernah sih kayak buat planning gitu, karena menurut saya kayak saya bukan orang yang kayak ngikutin planning gitu loh. Kayak saya juga kurang bisa gitu nge-planning sesuatu. Jadi kayak saya udah ngikutin alur aja gitu. Apakah Kak Alia punya minat di suatu bidang, misalkan yang menulis atau bernyanyi, dan pernah menyalurkan minat tersebut kemana gitu? Kebetulan saya suka sih kayak nulis gitu, bikin cerita. Tapi eh kadang kayak terlalu takut gitu buat cobanya. Soalnya kayak ngelihat udah banyak penulis yang kayak bagus-bagus. Terus saya mikir kayak, kayaknya saya nggak bakal bisa deh kayak gitu. Jadi saya belum pernah nyoba yang benar-benar nyoba gitu. Cuma kayak iseng-iseng doang sih. Baik. Sebelumnya saya mau nanya, Kak, apakah Kak Alia pernah mengalami trauma atau pernah dalam keadaan depresi terhadap kegagalan? Hmm, Kalau depresi, saya nggak tahu sih. Tapi tentunya pernah pas lagi kayak ngalamin kegagalan, kayak ya udah jadi saya nggak mau gitu mau nyoba lagi karena saya takut gitu, takut gagal lagi. Mungkin kan ada tipe orang yang kalau gagal dia jadiin kegagalan itu kayak suatu batu loncatan, sedangkan saya kalau udah gagal jadi saya nggak mau nyoba lagi gitu, saya takut ngalamin itu lagi. Baik, saya memahami apa yang Kak Alia rasakan. Kak Alia takut akan kegagalan, nah Kak ya. Takut mencoba Ya, sesuatu yang baru, sudah cemas duluan ketika sedang melakukan apapun itu gitu ya Kak ya. ya. Sebelumnya saya mau tanya Kak, apakah orang tua Kak Alia itu selalu menentukan pilihan untuk Kak Alia tanpa mengerti apa nih yang Kak Alia mau gitu. Jadi Kakak takut Kebetulan, mencoba. kebetulan orang tua saya nggak terlalu ikut campur dalam masalah pendidikan saya. Jadi kayak apa yang saya suka, apa yang saya mau, kayak terserah saya gitu, nggak pernah nentuin kayak harus ini itu. Kebetulan nggak kayak gitu sih. Jadi kayak bahkan mereka nggak terlalu bimbing saya gitu ya. Jadi kadang saya juga pengennya kayak saya pengen masukan gitu dari orang tua saya, maunya kayak gimana, kalau saya kayak gini gimana, saya kayak gitu gimana, kayak gitu sih Kak. Apakah sebelumnya kakak pernah konsultasi sama orang tua? Misalkan saya mau masuknya tuh psikologi, bukan mau masuk BK. Mama, papa bisa arahkan saya nggak? Lebih baik saya pilih yang mana nih, yang cocok buat saya gitu. Hmm. Pernah nggak Paling ngomong saya kayak berdua? kayak cuma ngomong doang sih, kayak saya mau masuk ke BK nih gitu. Terus orang tua kayak, oh ya udah, kayak yang penting kayak saya bisa ngejalanin. Terus kayak nggak nggak ngasih masukan lain gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, terserah mau apa aja gitu. Berarti orang tua Kak Alia tidak memaksakan Kak Alia mau kemana-kemana ya Kak ya? Iya, nggak. Tidak menentukan pilihan orang tua Kak Alia untuk Kak Alia harus jadi ini pokoknya gitu enggak ya Kak ya? Berarti Kak Alia diberi Iya, nggak. kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang Kak Alia mau. Tapi Kak Iya. Alia mengalami kecemasan dalam diri Kakak nih. Apakah waktu kecil Kakak pernah punya trauma? Atau Kakak bisa ceritakan nih apa yang paling Kakak ingat ketika Kakak waktu kecil, misalkan lagi lomba atau lagi apa gitu, sehingga Kakak kok bisa mengalami takut kegagalan gitu. Em, Waktu masih kecil sih nggak ada trauma ya. Seingat saya juga nggak terlalu ingat banyak gitu. Cuma ada satu momen yang kayak saya ingat banget ini pas masih TK. Saya pernah juara satu. Terus di situ kayak saya mikir kayak, wah saya ada kemampuan nih. Saya bisa juara satu. Kan berarti saya kayak unggul gitu di bidang itu. Terus semakin saya besar kayak, oh kemampuan itu ternyata nggak ada gitu. Cuma ada pas saya kecil. Kayak udah gitu aja sih. Kalau boleh tahu ketika kalian umur berapa tahun, Itu TK mungkin sekitar 5 atau 6 ya.
sekitar 5 atau 6 tahun ya Kak ya. Lomba apa yang Kakak ikuti? Waktu itu lomba menyangkut kayak tulis baca gitu-gitu sih, kayak berhitung, kayak masih yang basic-basic aja gitu, kayak buat anak TK. Baik, berarti memang sedari kecil minat Kakak itu ada di membaca dan menulis ya Kak ya. Cuman Kak Alia belum mengasah kemampuan tersebut ya Kak ya sampai sekarang. Ya. Baik. Baik, saya sangat mengapresiasi minat yang kakak miliki ya kak ya, minat dan bakat yang sudah kakak raih. Nah, saya sebelumnya mau tanya, apakah dari kelemahan fisik kakak ada yang membuat kakak nggak percaya diri? Kalau dari fisik mungkin tinggi badan ya. Soalnya tinggi badan saya kayak nggak seperti yang pada umumnya gitu. Seharusnya mungkin seumur saya tingginya bisa mencapai 160 ke atas, sedangkan saya masih 150-an awal gitu. Jadi orang-orang ngelihat saya kadang kayak mikirnya saya masih kecil gitu, masih sekolah. Padahal saya udah kuliah gitu. Kadang kayak pandangan orang tentang saya masih kecil, jadi saya kayak kurang percaya diri aja gitu kalau ngelakuin sesuatu hal gitu. Saya jadi agak dipandang agak rendah karena mikirnya saya masih kecil, padahal saya udah remaja, sudah beranjak dewasa gitu. Terus mungkin fisik yang lain juga, mungkin saya kan min, jadi saya pakai kacamata. Kadang saya nggak percaya diri gitu, kadang ngerasa kurang cocok gitu, dan kacamata juga kadang mengganggu aja sih. Mungkin fisik itu aja sih. Baik. Apakah ketika ada yang bertanya, kakak menjelaskan, saya sebetulnya sudah berumur 20 tahun, tapi karena memang pertumbuhan saya agak telat, jadi ya saya kurang tinggi gitu. Eh, Pas awal-awal kayak orang ngira saya masih kecil gitu, mikirnya saya masih sekolah, saya agak seneng gitu. Mungkin kayak saya mikirnya, oh saya masih kelihatan eh, kayak anak kecil gitu, masih imut-imut gitu. Tapi lama-kelamaan kayak nyebelin juga ya, kayak saya pengen dipandang kayak orang dewasa juga gitu. Ya, untuk terkait mata, apakah kakak ada alternatif lain, misalkan mencoba memakai softline atau mencoba untuk laser gitu? Hmm. Kalau untuk laser nggak pernah kepikiran ya. Karena selain biaya mahal juga saya nggak berani gitu, kayak takut. Kalau softline juga beberapa kali saya pernah nyoba, tapi kalau softline kurang nyaman ya. Terus makanya juga saya lumayan susah, jadi butuh waktu gitu kalau pakai. Jadi kayak ya udah pakai kacamata aja gitu. Baik. Untuk minat sosial kakak bagaimana? Apakah kakak pernah ikut organisasi atau perkumpulan remaja-remaja di sekitaran rumah? Untuk organisasi saya belum pernah sama sekali, kayak ikut yang kayak OSIS gitu nggak pernah sih. Kalau eskul ya pasti pernah sih kalau yang, tapi kalau kayak OSIS, kayak organisasi yang ngurusin sesuatu gitu-gitu, kayak kepanitiaan, saya belum pernah sih. Saya dari dulu sebenarnya pengen banget kayak ikut organisasi gitu. Tapi saya juga kayak ketakutan saya tuh lebih gede gitu. Jadi saya nggak mau nyoba gitu. Saya takut nggak bisa ngejalanin itu gitu. Apa yang membuat Kak Alia takut untuk mencoba organisasi? eh itu salah satunya, saya takut nggak bisa ngejalanin itu. Terus kayak buat waktu juga takut nggak bisa bagi waktu, mungkin karena kayak sekolah atau kuliah. Terus ntar takutnya kayak ganggu kuliah atau sekolah saya. Terus saya takut nggak punya waktu buat saya sendiri gitu. Kayak gitu sih saya takut. Baik, berarti Kak Alia takut untuk tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi ya Kak ya? Iya. Iya. Saya mau tanya Kak, mungkin Kak Alia bisa ceritain suatu mimpi yang Kak Alia alami, karena mimpi bisa berhubungan dengan keadaan Kak Alia. Em, untuk mimpi, saya jadi sering bermimpi kalau tidur, tapi saya pas bangun lupa gitu mimpi apa. Kayak seringnya cuma inget sepenggal-sepenggal doang gitu sih. Terus seringnya juga
yang mimpinya buruk gitu. Jadi pas saya bangun saya ngerasa kayak capek gitu karena tidurnya jadi nggak nyenyak gitu, malah mimpi yang buruk. Seringnya sih kayak gitu kalau mimpi. Baik. Setelah saya analisis mimpi Kak Alia, faktor resiko dari mimpi buruk yang Kak Alia alami karena adanya keadaan stres dan kondisi kecemasan. Seperti yang Kak Alia ceritakan sebelumnya, bahwa Kak Alia sering banget nih ngalamin stres ketika melakukan sesuatu dan takut gagal ketika sudah melakukan sesuatu. Nah, dari keadaan itulah yang membuat Kak Alia menjadi mimpi buruk. Karena mimpi datang ketika Kak Alia sedang tidur kan ya. Nah, ketika Kak Alia tidur atau sebelum tidur, Kak Alia masih memikirkan hal-hal yang membuat Kak Alia cemas. Setelah mendengar cerita Kak Alia, saya bisa menyimpulkan permasalahan yang Kakak alami. Yang pertama, Kakak belum mempunyai tujuan ya Kak ya. Padahal sudah semester 4 ya Kak ya katanya ya. Iya betul. Nah, baik, ada baiknya Kakak tentukan target dahulu nih. Kak Alia mau lulus kuliah tepat waktu, maka Kak Alia harus membuat target atau planning. Dari target terkecil, misalnya Kak Alia mengerjakan tugas tepat waktu, sampai target terbesar. Kak Alia ingin lulus tepat waktu kan? Iya betul. Baik. Terus Kak Alia dapat mencari tahu nih, apa yang ingin Kak Alia rencanakan. Misalnya, Kak Alia ingin fokus ke karir, maka Kak Alia harus membuat rencana masa depan. Kak Alia lulusan BK, maka Kak Alia bisa mencari tahu sekolah mana yang akan Kak Alia tuju. Sehingga Kak Alia bisa menargetkan sekolah tersebut untuk menjadi motivasi Kak Alia. Terus tadi katanya Kak Alia takut akan kegagalan ya Kak ya, dan Iya betul. kecemasan ya Kak ya. Iya. Baik. Kak Alia bisa nih percaya sama diri sendiri bahwa Kak Alia ini bisa melakukan segala sesuatu. Dan jangan takut gagal, Kak. Setelah ini, saya harap Kak Alia bisa menghilangkan pikiran takut akan kegagalan ya, Kak ya. Semua memang butuh proses, Kak. Mungkin di awal Kak Alia takut gagal, tapi Kak Alia harus mencoba. Harus meyakinkan diri bahwa Kak Alia itu mampu melakukan dan bisa melakukan. Kakak juga bisa mencari support system untuk membantu perjalanan masa depan kakak. Baik, karena sesi konseling online kita hari ini sudah selesai ya kak ya. Saya ingin tanya nih kak, pendapat Kak Alia setelah melakukan konseling online hari ini, bagaimana perasaan Kak Alia? Setelah saya cerita semuanya, mungkin saya ngerasa lebih lega ya, karena saya bisa berbagi cerita gitu ke orang lain. Terus saya juga jadi dapat kayak, wah saya ke depannya harus seperti ini ternyata. Jadi kayak lebih lega aja sih sekarang. Baik, apakah ada yang ingin Kak Alia ceritakan lagi? Mungkin untuk sekarang udah cukup. Baik, untuk sesi konseling kita hari ini saya akhiri ya kak ya. Nah, untuk Baik, konseling selanjutnya akan saya hubungi lewat chat. baik Kak. Baik, terima kasih ya Kak ya sudah percaya pada saya, sudah mau menceritakan permasalahan Kakak pada saya. Semoga ke depannya Kak Alia menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi percaya diri ya Kak ya, tidak takut akan gagal lagi dan semoga rasa cemas yang Kak Alia alami bisa berkurang sedikit demi sedikit setiap waktunya. Ya, terima kasih kembali ya Kak. Baik, terima kasih Kak Alia, sampai bertemu lagi.